Kalian harus tahu, geng. Berikut ini rangkuman berita pilihan Timnas Indonesia terbaru, terbaik, terpopuler hari ini. Shin Tae-yong bekerja dengan tekun, telah menyiapkan 3 penyerang mematikan untuk Timnas Indonesia. Setelah Shin Tae-yong menolak diskriminasi di Timnas Indonesia, Mark Klok ikut bersuara. Timnas Irak yang akan menghadapi Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Michel van Ruijten mengirim isyarat untuk dinaturalisasi Timnas Indonesia. Shin Tae-yong bekerja dengan tekun, telah menyiapkan 3 penyerang mematikan untuk Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah dengan penuh dedikasi mempersiapkan lini serangan skuad Garuda. Dalam beberapa waktu belakangan, Indonesia mengalami kesulitan di posisi penyerang. Shin Tae-yong telah merasakan permasalahan ini sejak dia diangkat menjadi pelatih 4 tahun yang lalu. Dia mencermati kesulitan dalam memiliki penyerang lokal yang tajam dan dapat diandalkan untuk kompetisi-kompetisi mendatang. Dalam usahanya membangun tim, Shin Tae-yong mulai melakukan seleksi penyerang untuk skuad Garuda. Pilihan utamanya jatuh pada Dimas Drajat, penyerang Persikabo 1973. Keputusan ini terbukti cerdas, dengan Dimas mencatat 10 penampilan sukses dan mencetak 6 gol. Menurut situs Transfermarkt, Dimas membuat debutnya di era Shin Tae-yong. Meskipun begitu, pemilihan Dimas tidak berjalan mulus karena cedera yang dialaminya ketika timnas sangat membutuhkannya. Opsi lain pun dipertimbangkan, dan Ramadan Sananta menjadi pemain yang diberi kesempatan. Namun, debut Ramadan tidak begitu memuaskan, dengan penampilannya yang kurang memadai saat melawan Curaçao dalam FIFA Matchday. Namun, pendekatan Shin Tae-yong dalam mengembangkan pemainnya akhirnya terbukti berhasil, dengan Ramadan berkembang pesat di Timnas U23 dan mencetak 4 gol dalam 6 pertandingan terakhir. Proyek terbaru Shin Tae-yong di sektor penyerang adalah untuk mematangkan Hoki Caraka, seorang pemain berusia 19 tahun. Hoki juga telah menjalani program Garuda Select yang membantu membentuk mentalnya. Saat ini, Hoki sedang dalam performa bagus bersama PSS Sleman, dengan 2 gol dari 13 pertandingan. Semua pemain ini akan dimaksimalkan oleh Shin Tae-yong karena Timnas Indonesia akan menghadapi turnamen penting di masa depan, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Piala Asia 2023, dan Piala Asia U23 2024. Dalam turnamen-turnamen tersebut, kehadiran penyerang yang Setelah Shin Tae-yong menolak diskriminasi di Timnas Indonesia, Mark Klok ikut bersuara. Gelandang Mark Klok melawan diskriminasi pemain dalam Timnas Indonesia. Seperti yang kita ketahui, saat ini skuad Garuda banyak diisi oleh pemain keturunan yang telah memberikan kontribusi berharga bagi tim nasional. Hal ini terlihat dari penampilan mereka yang telah sukses membantu Indonesia menjadi tim yang tak bisa diremehkan oleh lawan-lawannya. Namun, terlepas dari prestasi gemilang ini, para pemain ini terkadang menjadi sasaran sorotan tajam dari beberapa pihak. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah mengadvokasi pentingnya untuk tidak ada diskriminasi antara pemain asli dan pemain keturunan dalam Timnas Indonesia. Mark Klok menjelaskan bahwa pemain yang berada di Timnas Indonesia saat ini sebenarnya memiliki darah Indonesia. Mereka hanya berbeda karena tinggal di luar negeri. Tanah air leluhur mereka tetap sama, yaitu Indonesia, sehingga tak ada alasan untuk memperlakukan mereka secara berbeda. Saya telah berdiskusi banyak dengan rekan-rekan pemain tentang ini, dan menurut saya, itu bukan masalah naturalisasi. Timnas Irak yang akan menghadapi Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 pada tanggal 16 November mendatang memiliki potensi untuk diperkuat oleh 22 pemain yang bermain di Eropa. Jumlah ini mengacu pada daftar pemain yang dipanggil oleh Jesus Casas, pelatih Irak, untuk berpartisipasi dalam Jordan International Tournament 2023, Kings Cup 2023, dan Arabian Gulf Cup 2023. Dari 22 pemain tersebut, 9 diantaranya adalah bagian dari skuad dalam JIT 2023 yang berkiprah di Eropa.
Sementara 13 pemain lainnya dipanggil sebelumnya dan juga memiliki peluang untuk dipilih. Pemain-pemain yang bermain di Eropa dalam skuad JIT 2023 meliputi Rebin Sulaka, Mercas Doski, Masies Artin, Osama Rashid, Amir Al-Amari, Ahmad Ale, Danilo Alcid, Ali Haidar, dan Ali Al-Hamadi. Selain pemain-pemain di Eropa, ada juga 4 pemain yang bermain di negara-negara Asia, yaitu Basar Resan, Frans Putros, Ali Adnan, dan Fahad Talib. Salah satu pemain yang berpotensi dipilih untuk pertandingan melawan Indonesia adalah Zidane Iqbal, yang saat ini bermain untuk klub Belanda FC Utrecht, setelah sebelumnya bermain untuk Manchester United musim sebelumnya. Selama tahun 2023, Timnas Irak telah memainkan sebanyak 11 pertandingan, dengan catatan 4 kemenangan, 5 hasil imbang, dan hanya 2 kekalahan. Mereka berhasil mencetak 18 gol dalam 11 pertandingan tersebut. Pencetak gol terbanyak Timnas Irak adalah Ayman Hussein dengan 5 gol, sementara Amjad Atwan dan Ali Ibrahim Al-Hamadi masing-masing mencetak 3 gol. Michel van Ruijten mengirim isyarat untuk dinaturalisasi Timnas Indonesia. Gelandang dari klub Spanyol, Ciudad Real, yaitu Michel van Ruijten, telah menyatakan keinginannya untuk dinaturalisasi dan bermain untuk Timnas Indonesia. Pengumuman ini disampaikan melalui unggahan di Instagram Story. Sebelumnya, sebuah akun pendukung Timnas Indonesia telah menawarkan peluang kepada Michel van Ruijten untuk bergabung dengan tim nasional dengan pertanyaan, "Are you ready for Timnas Indonesia?" Michel van Ruijten merespons dengan membagikan kembali unggahan tersebut melalui Instagram Story-nya, memberikan isyarat bahwa ia berminat untuk dinaturalisasi dan bermain untuk Timnas Indonesia. Tindakan serupa pernah dilakukan oleh beberapa pemain keturunan, termasuk Cyrus Margono, yang kini menjadi kiper untuk klub Yunani, Panathinaikos. Michel van Ruijten lahir di Utrecht, Belanda, dan memiliki keturunan Indonesia melalui salah satu orang tuanya yang berasal dari Maluku. Dibandingkan dengan pemain keturunan lain yang telah memperkuat Timnas Indonesia, Van Ruijten memiliki pengalaman bermain di klub Eropa dengan peringkat terendah. Klubnya, Ciudad Real, saat ini bermain di kasta keempat Liga Spanyol. Pada musim 2023-2024, Van Ruijten telah tampil dalam 6 pertandingan di Segunda Federación selama 447 menit. Menurut situs Transfermarkt, Michel van Ruijten adalah seorang pemain serba bisa. Ia sering bermain sebagai sayap kanan, namun juga dapat ditempatkan sebagai gelandang tengah dan gelandang bertahan. Selama karirnya, Van Ruijten juga telah mencoba beberapa posisi bermain lain, termasuk winger kiri, gelandang kiri kanan, penyerang, second striker, gelandang serang, dan bek kanan.